Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik semuanya ya? Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Pak. Kak. Baik. Iya. Bersyukur ya kalau semuanya baik. Pak Akbar sepertinya kalian bingung apa? Saya ngecek, Pak, kok panas ya? Kayaknya AC-nya kurang dingin, Pak. Oh, oke. Ya, saya berharap nanti Pak Akbar tetap fokus ya. Terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi kali ini kita bertemu lagi nih di ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif ya. Sesi 2 Bapak Ibu ya, karena sesi 1 sudah dilaksanakan pada hari itu ya. Sudah tampil beberapa kelompok tadi sudah ini ya, sudah berdiskusi, berkolaborasi untuk menghasilkan tampilan yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu sudah berkolaborasi. Jadi hari ini merupakan lanjutan dari yang kemarin ya. Gimana Bapak Ibu pada saat berkolaborasi di sesi 1 kemarin? Ada masalah? Tidak, Pak. Aman, Pak. Aman ya? Pak. Oke. Aman, Pak. Baik. Aman. Baik kalau aman ya. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, ini adalah identitas modul kita. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita selama 3 jam pelajaran nih akan membahas budaya positif, khususnya nanti yang akan berkaitan dengan bagaimana kita memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan anak. Salah satunya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, nah ini adalah agenda kita Bapak Ibu sekalian. Ada pembukaan selama 10 menit, kemudian nanti juga ada ice breaking ya. Ada presentasi kelompok selama 90 menit, nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian akan ada tanya jawab dan penguatan, dan terakhir ada penutup selama 10 menit. Itu Bapak Ibu agenda kita hari ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita untuk mendapatkan berkah dan kelancaran pada hari ini, saya mau minta tolong nih kepada Pak Adnan untuk memimpin doa. Silakan Pak Adnan. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan aktivitas tatap maya kita pada sore hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Adnan atas doanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Ya, kayaknya kita perlu ice breaking dulu deh. Apakah Bapak Ibu siap untuk ice breaking? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, baik kita mulai ya. Baik Bapak Ibu, saya harapkan di ice breaking ini semuanya dalam keadaan on cam ya. On cam semua, karena nanti aktivitas Bapak Ibu yang akan menjadi ukurannya. Oke, Pak Akbar masih ini. Oke, siap. Baik Bapak Ibu sekalian, ice breaking kita sederhana aja kok. Bapak Ibu hanya perlu memperhatikan kata-kata saya. Jadi kata-kata saya merupakan penggerak dari Bapak Ibu. Jika saya kategorinya itu ada 3, ada benda, ada warna, ada tekstur. Ketika misalnya saya mengatakan hitam, berarti Bapak Ibu harus cepat-cepat nih cari benda hitam dan tunjukkan di kamera bahwa Bapak Ibu sedang memegang kata benda hitam. Jadi Bapak Ibu nanti bebas mau lari kemana-mana di ruangannya ya, boleh ya? Oke. Jadi sudah siap-siap ini, Pak. Sudah siap-siap ini, Pak, memetakan keadaan yang ada. Oke, siap-siap. Kondisikan lingkungan ya. Oke. Apakah sudah bisa kita mulai, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Siap. Mulai, Pak. Baik. Yang pertama adalah lingkaran. Ayo bergerak cepat, temukan lingkaran. Oke, Ibu Betty sudah menemukan. Apa itu, Bu Betty? Ini tutup botol, Pak. Kebetulan. Tutup botol, oke. Pak Akbar, apa tuh Pak Akbar? Jadi dapet nih. Iya, ini holder ini, Pak. Holder casan, Pak. Oh iya, walaupun lingkarannya tidak sempurna, nggak apa-apa. Iya. Ibu Rati apa tuh, Bu Rati? Gelas, Pak.
Oh, gelas. Mulutnya ya, mulut gelas ya. Oke. Ibu Silvi apa tuh, Bu Silvi? Tutup gelas, Pak. Oke, tutup gelas. Baik, Bapak Ibu. Sudah. Pak Adnan belum nih. Pak Adnan apa, Pak Adnan? Pak Adnan masih mute ya? Oh ya, ini tempat minuman, Pak. Oh, minuman juga ya. Jadi minuman Pak Adnan itu lingkaran. Ditutup dengan penutup minuman dari Bu Silvi gitu ya. Oke, baik. Sekarang yang kedua. Yang kedua ya. Oke, yang kedua. Merah. Oke, ya. Ibu Betty kita mulai. Itu merah ya? Merah marun, Bu ya? Merah marun, Pak, handphone. Oke, kategori merah. Ini yang cekatan nih Bu Rati nih. Bu Rati begitu kamera langsung dia menarik jilbabnya warna merah ya. Oke. Ya, Bu Silvi apa pena ya? Pena. Oke, keren pena. Pak Akbar? Apa itu Pak Kain, Akbar? Pak. Sarung, Iya. Pak. Sarung nggak? Coba perlihatkan lagi Pak Akbar sarungnya. Wah, itu kayaknya sudah masuk kategori coklat Pak Akbar. Oke, nggak apa-apa. Nanti yang berikutnya lebih pas lagi ya. Weh, Pak Adnan nih, bendera. Iya, merah putih, Pak, merah putih. Iya, merah putih, merahnya ya. Oke, baik. Itu Pak Adnan itu selain menunjukkan warna, cekatan juga menunjukkan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Pak Adnan ya, keren sekali Pak Adnan. Oke. Oke, yang terakhir sekarang ya. Yang terakhir itu adalah halus. Halus, tekstur itu kan. Halus. Pak Akbar apa tuh Pak Akbar? Tisu, Pak. Oh iya betul, tisu halus. Bu Silvi sama tisu juga tuh. Kemudian Bu Rati apa tuh Bu Rati? Kertas, Pak. Kertas Oh, kertasnya HVS. halus ya? Iya. Oh iya, halus. HVS. Pak Adnan gimana? Apa yang halus Pak Adnan? Headset ini, Pak. Headsetnya halus ya? Oke, ya. Kepala headsetnya ya yang Iya, halus ini, keras, Pak. halus. Pak Akbar apa tuh? Oh sudah Pak Akbar. Ibu Betty apa Bu Eti? Ini Sajadah ya? yang bagian ini kan Pak halus Ya, nih. ya bagian ujungnya halus. Oke, Bapak Ibu sekalian, baik, Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan ini ya ice breaking kita. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ice breaking kita ya, untuk senang-senangan sekaligus kita menjalin kolaborasi di antara kita ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita tepuk tangan untuk ice breaking kita pada hari ini. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian nanti diharapkan mampu mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul belajar budaya positif dan membentuk komunitas praktisi dengan CGP AIN. Oke. Oh iya, Bapak Ibu, ini ya, Bapak Ibu tetap beraktivitas. Ini dari tadi sudah saya ini ya, sudah rekod ya. Sudah rekod di ruang kita ini. Oke. Baik. Nah, ini skenario pembelajaran kita. Ya, mungkin tidak perlu dijelaskan. Yang penting mungkin ini durasi waktunya yang perlu diperhatikan. Baik Bapak Ibu. Seperti biasanya kita perlu adanya kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas yang sudah ini ya, sudah kita gunakan beberapa kali ya. Apakah Bapak Ibu melihat ada yang perlu ditambahkan atau misalnya diubah? Gimana? Sudah cukup, Pak. Sepakat, Sudah Pak. cukup ya. Oke, karena sudah kita pertemuan ini ya. Kita rukol terakhir di modul 1 ya, 1.4 ya. Berarti pertemuan rukol terakhir di modul 1. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya, nanti kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari yang sudah dikerjakan di sesi 1. Nah, ini waktunya cukup banyak, 90 menit. Nanti kita atur, satu kelompok cukup 20 menit mungkin ya. Kemudian kelompok lainnya nanti menyusul seperti itu. Nah, ini untuk sebelum kita melaksanakannya, mari kita Bapak Ibu, kita ingatkan lagi kesepakatan kita tentang presentasi. Yang pertama, masing-masing kelompok, waktunya maksimal 20 menit. Nanti, tapi masalah waktu ini kita fleksibel Bapak Ibu ya.
Kemudian selama presentasi, share screen, bahan presentasi. Oke, sudah disiapkan, saya yakin Bapak Ibu ya. Ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Oke, mungkin teknisnya adalah ketika Bapak Ibu tidak berbicara, kamera on tapi mic-nya off. Nanti pada saat bergiliran Bapak Ibu mendapatkan kesempatan berbicara, mic-nya di-on-kan lagi. Setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan memberikan umpan balik konstruktif maksimal 10 menit. Nanti kita beri kesempatan ya kepada Bapak Ibu lain untuk memberikan umpan balik. Umpan balik yang diberikan Bapak Ibu, ini saya ingatkan lagi, yang pertama itu terkait dengan hal paling menarik yang Bapak Ibu temukan. Kemudian hal paling ingin diketahui lebih lanjut, dan yang terakhir peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Oke. Bagaimana Bapak Ibu tentang kesepakatan tentang pengantar presentasi ini? Sudah cukup ya? Ya, cukup. Baik, kita lanjut kalau begitu. Ya, nanti akan ada tanya jawab dan penguatan. Kemudian nanti juga akan kita perdalam lagi ya. Oke. Nanti ada penutup dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu. Kali ini mari kita beri kesempatan kepada, kalau tidak salah sudah diatur ya jadwalnya ya, kelompok 1 yang pertama, kelompok 3 yang kedua, dan kelompok 2 yang terakhir ya. Baik, kalau begitu saya beri kesempatan kepada kelompok Bu Silpi ya. Iya, kelompok Bu Silpi dengan Pak Akbar ya, untuk menampilkan presentasinya yang pertama. Oke. Silakan Ibu Silpi dan Pak Akbar, siapa yang mau menjadi pembicaranya? Saya Pak, kelompok. Ya, oke. Silakan dimulai saja. Ya, baik. Terima kasih Pak kesempatannya. Jadi kami dari kelompok pertama akan menampilkan hasil diskusi kami ya. Kemarin kita sudah berdiskusi Bapak Ibu ya tentang budaya positif di modul 1.4 ini. Jadi ini mengenai budaya positif segitiga restitusi. Kasusnya seperti ini, jadi guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi Natali mengetahui bahwa hal ini mulai menggunakan kesempatan yang bersikap seenaknya, tertawa, tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus. Ayo tugasnya dikerjakan, nanti ditegur Bapak Kepala Sekolah. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai aja. Mereka tidak akan mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, ini kisahnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dari kasus pertama ini, langkah-langkah restitusi yang akan dilakukan oleh Ibu Santi adalah yang pertama adalah menstabilitaskan identitas, yaitu Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan tidak boleh saja dilakukan mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Yang pertama itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, Ibu Santi ini menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Lalu apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Santi tersebut. Lalu menanyakan keyakinan ya, Ibu Santi akan melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apa ada gagasan atau bagaimana? Kemudian menurut Anda apa restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah disusun mereka? Jadi restitusi yang disusul Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Namun sebaiknya Natali dan Vivi meminta maaf terlebih dahulu kepada Ibu Eni dan mengumpulkan tugas yang belum selesai. Lalu tindakan validasi yang salah, di sini Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana menerapkan di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Usul kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu tidak ada guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai penggantinya. Seperti itu Pak hasil diskusi kelompok kami dari kasus-kasus yang sudah dibahas. Terima kasih, kembali ke Bapak. Baik, terima kasih Ibu Betty. Mohon maaf tadi Ibu Betty saya salah sebut nama ya.
Harusnya Iya, Bu Lutfi, oh tersebut Silvi itu nama nama Ibu teman saya, Silvi. Pak. Oke, tapi nggak apa-apa Bu Silvi ya, nggak apa-apa ya. Oke, ya ada beberapa hal ya yang penting sekali nih dikemukakan oleh kelompok satu tadi ya. Saya mencatat begitu detailnya ya kelompok satu membahas masalahnya seperti itu, terutama yang terkait dengan praktik restitusi yang kemudian dianalisis secara detail oleh kelompok satu. Nah, untuk mengelaborasi penampilan dari kelompok satu, mungkin saya sekarang mau beri kesempatan nih kepada Bapak Ibu yang lain untuk silakan menanyakan jika ada hal-hal yang belum jelas dan nanti akan ditanggapi oleh kelompok satu dan nanti akan saya berikan penguatan. Baik, siapa yang Bu Silvi. Silakan Bu Silvi. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin bertanya, tadi di slide muncul mengenai Bu Eni mengambil posisi teman seperti itu Pak yang disampaikan oleh kelompok satu tadi. Yang ingin saya tanyakan, apakah konsekuensinya dari pilihan itu bagi Ibu Eni itu sendiri? Ada konsekuensinya nggak? Karena dia mengambil posisi gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, baik untuk kelompok satu mungkin saya highlight lagi ya pertanyaan dari Ibu Silvi yang Bu Eni itu mengambil peran sebagai teman. Nah, Bu Silvi ini mempertanyakan jika peran itu dipilih oleh Ibu Eni, bagaimana konsekuensinya terhadap Ibu Eni itu sendiri. Gitu ya. Silakan yang mau menjawab, masih di kelompok satu. Saya izin bantu jawab Pak Uum. Oh iya, silakan Pak Akbar. Ya, silakan. Oke. Baik, terima kasih Bu Silvi. Ini Pak Uum juga sekalian saya refleksi ya. Bu Eni ini saya melihat diri saya sendiri Pak pada saat baru lulus kuliah itu kan inginnya dekat dengan anak gitu kan. Jadi seolah-olah menjadi teman Pak. Ternyata posisi teman itu konsekuensi yang seperti ditanyakan itu respect atau penghormatan dari Vivi dan Natali kepada Bu Eni itu berkurang Pak. Karena mereka menganggap Bu Eni ini lemah, hanya mau menyelamatkan diri mereka sendiri saja. Karena seolah-olah sebagai teman gitu Pak. Karena redaksinya sangat jelas ya tadi ya, tolong ibu ya, seperti itu gitu. Akibatnya Vivi dan Natali, bahkan mungkin sebagian siswa yang lainnya di kelas itu Pak punya sikap yang sama dengan sikap seperti yang seperti yang Vivi dan Natali juga lakukan kepada Bu Eni Pak. Maka dari itu posisi kontrol teman itu sangat kurang menumbuhkan disiplin kepada anak-anak Pak. Karena anak-anak justru respect-nya kurang kepada kita sebagai guru Pak. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Akbar. Pak Akbar tadi sepertinya ada beberapa poin tuh yang penting dikatakan ya, bahwa memang jika kita mengambil posisi teman, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ya, salah satunya adalah ya yang mereka menjadi menganggap kita lemah gitu, kata Pak Akbar tadi ya. Kemudian kalau tidak salah Pak Akbar juga mengatakan itu bisa berdampak ya, mungkin bisa ditiru oleh oleh murid yang lain gitu kan. Nah, kalau misalnya si Pipi sama si Natali tadi bisa bersikap seperti itu terhadap Ibu Eni, berarti aku juga bisa dong seperti itu. Jadi bisa jadi efek domino Pak Akbar ya. Ya, bisa jadi efek domino seperti itu. Baik, terima kasih Pak Akbar atas jawabannya. Ibu Silvi gimana dengan jawaban Pak Akbar? Apakah sudah cukup atau mau dielaborasi lagi? Silakan. Sudah cukup Pak, terima kasih atas jawabannya Pak Akbar. Oke, baik ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin saya pada kesempatan ini mau memberikan penguatan ya tentang apa yang telah dilakukan. Jadi Bapak Ibu tadi sudah berdiskusi selama 3 sesi ya. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2 tadi urutannya ya. Nah jadi dari diskusi yang sudah Bapak Ibu lakukan, ternyata menurut saya banyak sekali hal positif yang telah Bapak Ibu kuasai terkait dengan budaya positif seperti ini. Nah, saya mungkin berikan semangat pada Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu pemahaman saja tidak cukup ya. Pemahaman saja tidak cukup, yang terpenting ini bagaimana Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya. Implementasi itu ya bisa di dua wilayah. Wilayah pertama wilayah LMS Bapak Ibu ya. Silakan diaksi nyatakan nanti kemudian bisa diunggah. Kemudian yang wilayah kedua, wilayah kerja Bapak Ibu sekalian, bisa diterapkan di sekolah masing-masing ya. Jadi percuma Bapak Ibu kita membuat sesuatu yang bagus
tetapi tidak bisa diimplementasikan di sekolah. Karena Bapak Ibu kan sebagai calon guru yang nantinya akan jadi guru penggerak itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Baik, kira-kira itu penguatan dari saya. Tepuk tangan dong untuk penampilan kita pada hari ini. Keren sekali ya. Iya. Saya menjadi semakin optimis nih dengan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya pertemuan kita. Ya. Ya, kita sudah di ujung ini nih, di ujung pertemuan ya, Bapak Ibu ya. Sudah di ujung pertemuan. Nah, kita refleksi dulu ya, agar apa yang kita lakukan pada hari ini betul-betul bermakna dan menginternalisasi ke dalam diri kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini akan saya bagikan linknya ya untuk Bapak Ibu sekalian gunakan. Ini link apa nih namanya nih? Bentar ya. Oke. Ya, sudah nampak Bapak Ibu ya? Itu sudah saya kirim di chatnya tuh untuk ininya. Silakan Bapak Ibu mengembara ke Padletnya. Oke. Kita lihat ya. Oh ya, ini Ibu Rati sudah mengisi ya. Ibu Rati. Bu Rati, apa kabar Bu Rati? Gimana? Siap, Pak. Oh, kenapa suaranya Bu Rati? Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba ini sponsor, Pak. Oke. Tapi suara Bu Rati sekarang sudah stabil untuk memberikan ini ya. Untuk menyampaikan hasil dari refleksinya ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya. Oke, kalau begitu saya ingin mendengarkan bagaimana refleksi yang diberikan oleh Bu Rati. Silakan Bu Rati. Baik Pak, saya coba untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Katakan segitiga restitusi ini sesuatu hal yang baru Pak bagi saya. Saya baru mengetahuinya sejak mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dalam segitiga restitusi ini ternyata membutuhkan pemahaman psikologis peserta didik. Saya merasa terbuka pikiran saya untuk lebih mempelajari karakter psikologis peserta didik. Rencananya saya akan mengolaborasikan restitusi ini bersama teman-teman di sekolah saya. Sebelum saya mengolaborasikannya bersama teman-teman sekolah saya, mungkin saya akan menerapkannya pada diri saya dulu, Pak. Ketika menyelesaikan sebuah permasalahan atau menemukan hal-hal yang janggal ke dalam peserta didik, jangan langsung menjudge-nya bahwa itu salah, tapi kita lihat dulu apa penyebabnya sampai peserta didik itu melakukan hal itu. Mungkin itu saja Pak refleksi dari saya. Baik, terima kasih Ibu Rati atas refleksinya yang luar biasa ya. Jadi Bu Rati sebenarnya mau memulainya dari diri sendiri ya? Iya Pak. Baru nanti diterapkan di lingkungannya, di sekolahnya gitu ya. Iya, apakah mungkin Ibu Rati, apakah mungkin itu bisa dielaborasikan juga ke sekolah-sekolah yang dekat dengan lingkungan Ibu? Bisa Pak, saya kan termasuk aktif Pak di kegiatan MGMP IPS. Mungkin nanti ada momen tertentu saya minta bantuan dengan ketuanya, kita sesekali memperkenalkan segitiga restitusi dan mengajak kawan-kawan dari alumni guru penggerak untuk membantunya Pak, untuk membantu berbagi ilmu dari mereka gitu Pak. Oke, baik sekali Bu. Terima kasih atas refleksinya. Bapak Ibu yang lain bisa menangkap refleksi makna dari refleksi yang diberikan oleh Bu Rati ya, bisa ya? Oke, terima kasih. Bisa Pak. Ya, terima kasih untuk refleksinya Ibu Bu Rati. Baik. Sepertinya kita sudah di ujung pertemuan kita. Kita sudah melaksanakan semua rangkaian kegiatan kita. Kemudian kita foto bersama deh dulu. Nanti sesudah itu baru akan doa ya. Doa nanti saya minta tolong lagi kepada
Pak Adnan ya. Oke. Siap, siap. Silakan Bu Betty. Bu Betty dipimpin sesi foto-fotonya. Baik Bapak Ibu, mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, cekrek. Oke. Terima kasih Ibu Betty. Ya, baik. Saya mau mengingatkan kembali Bapak Ibu ya. Bentar. Ya, saya mau mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu nanti akan bertemu di ini ya, akan beraktivitas di LMS lagi. Kemudian karena ini ruang kolaborasi yang terakhir untuk sesi untuk ini ya, untuk modul 1 titik untuk modul 1 nanti Bapak Ibu nanti akan ketemu lagi dengan ini ya, ruang kolaborasi. Tapi Bapak Ibu akan meneruskan di LMS di bagian apa, Bapak Ibu masih ingat enggak? Setelah rukol berarti Demonstrasi. ya. Nah, Demonstrasi. berarti Bapak Ibu harus sudah mempersiapkan tentang ini ya, tentang demonstrasi. Ya, seperti itu. Baik. Artinya Bapak Ibu sudah fokus terus ya ke LMS. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Pak Adnan, silakan Pak Adnan dipimpin doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan tatap maya kita pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu KG, sebelum kita bertemu, saya ingin kita merayakan kegiatan kita pada hari ini yang saya anggap sudah sangat berhasil ya. Untuk merayakannya, mari kita bertepuk tangan dulu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertemuan yang menyenangkan ini. Mohon maaf pada hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pasi. Terima kasih Pak.